Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Rocky Gerung bicara bukan makar. Jadi sumber saya dari YouTube. Tidak ada yang bisa membatasi orang berbicara. Maka urusan polisi itu masalah polisi, itu urusan polisi dan tidak perlu normatif. Jadi semua perbuatan tidak perlu normatif atau aturan-aturannya. Soal kata bicara. Kebebasan berpendapat tidak boleh dihalangi. Di dalam Undang-Undang 45 sudah disebut rakyat bebas menyampaikan pendapat. Ini memang negara Indonesia menganut juga sebagai negara demokrasi di mana adanya kebebasan berpendapat. Jadi ini suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, perbuatan tersebut harus ditaati kalau sudah diatur. Apakah perbuatan diatur itu tergantung nanti situasinya. Karena tidak semua perbuatan atau kata-kata itu yang bisa dihukum. Dan juga di sini rakyat dilindungi Undang-Undang 45 dalam kebebasan berpendapat terkait dengan memberikan pendapat yang dikatakan dari mulutnya itu. Apa yang dikatakan dari mulut seseorang itu tidak salah. Karena itu katanya sebagai kebebasan berpendapat. Kalau ditinjau dari sudut hukum pidana, ada dua jenis perbuatan kejahatan. Ada dua atau tiga lah ya. Satu, perbuatan kejahatan karena menggerakkan badannya. Badannya itu digerakkan untuk melakukan kejahatan tersebut. Sepertinya perkara pembunuhan. Dia menggerakkan tangannya dengan memegang pisau, tangannya itu digerakkan menusuk badan seseorang. Sehingga dia dihukum. Ancaman hukumnya itu kalau perkara pembunuhan biasa, hukumannya ada 15 tahun. Kalau rencana pembunuhannya, ancaman hukumannya itu adalah hukuman mati. Perkara pencurian, dia menggerakkan tangannya itu untuk mengambil barang orang lain. Ini juga perkara kejahatan ini. Ancamannya 5 tahun dalam perkara pencurian ini. Demikian juga perkara lainnya. Jadi ini saya lihat perkara mendorong badannya didorongkan kepada seseorang. Sehingga seseorang itu jatuh dari atap rumah atau dari manalah ya. Tapi yang jelas dia digerakkannya badannya itu mendorong seseorang sehingga jatuh. Ini juga perbuatan kejahatan. Ini. Sekarang yang kedua, perbuatan kejahatan bertalian dengan mulut. Jadi mulut ini juga bisa melakukan kejahatan, yaitu melakukan kalau dia dengan kata-kata dari mulutnya keluar kata-kata penghinaan terhadap orang lain, ini sudah masuk ranah hukum pidana. Ancamannya ini diatur dalam pasal 310 KUHP, ancamannya 9 bulan penjara. Soal penghinaan ini sekarang lagi marak di YouTube, dibahas masalah penangkapan daripada Gus Nur. Karena dia menghina ketua NU, sehingga dia ditangkap sekarang di kepolisian. Dia ditangkap di Kota Malang. Sehingga itulah saya lihat, karena dia mengeluarkan kata-kata menghina daripada ketua NU. Katanya NU itu seperti bus, ada supirnya adalah mabuk seperti saya Agil Sirat, dan juga katanya penumpangnya PKI dan lain sebagainya, dan juga tidak suka nyanyi-nyanyi katanya di dalam mobil dan minum-minum dan lain sebagainya. Ini perwujudan daripada penghinaan kepada ketua NU, sehingga perbuatannya itu sudah memasuki ranah hukum pidana. Jadi perlu juga saya sampaikan, ada yang ketiga. Yang ketiga itu dengan lewat tulisan. Seseorang menulis sesuatu yang ingin menghasut seseorang itu untuk melawan negara. Ini yang saya lihat. Jadi menghasut itu bisa saja dia menghasut supaya masyarakat melakukan perlawanan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ini sudah termasuk makar ini. Perbuatan makar yang sudah diatur dalam undang-undang ancamannya di atas 10 tahun ini. Sekarang ini sedang rame ini penangkapan Gus Nur ini. Jadi Gus Nur kan menghina NU. Itu yang saya lihat.
Jadi suatu perbuatan itu memang kita bebas berpendapat, apapun bisa. Sepanjang perbuatannya itu, kata-katanya itu belum diatur dalam undang-undang. Kalau sudah diatur dalam undang-undang, maka setiap orang terikat atas undang-undang tersebut. Terikat dalam arti siapa yang melakukannya bisa dijatuhkan hukuman. Seperti Gus Nur tersebut menghina ketua NU. Itu sudah bisa dihukum karena dia sudah menghina dan sudah diatur dalam undang-undang atas hal tersebut. Karena negara kita ini negara hukum. Suatu perbuatan itu baru dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang yang disebut dengan asas legalitas. Jadi itu saya lihat. Jadi perlu diketahui kata-kata itu sangat baru masuk masuk wilayah hukum pidana kalau kata-katanya itu menyakiti hati orang lain. Atas kata-katanya itu ada yang disakiti seperti Gus Nur yang dia kata-katanya itu menyakiti kelompok NU, masyarakat NU disakiti hatinya sehingga masyarakat NU menuntutnya sampai ke pengadilan. Itulah saya bilang. Jadi kita dalam berbicara di masyarakat, kita bebas berbicara. Tidak ada larangan apapun. Sepanjang pembicaranya apa yang keluar dari kata-katanya itu harus dijaga. Jangan sampai mengarah daripada perbuatan pidana, menghina. Karena bentuk-bentuk menghina itu lain-lain bentuknya. Itulah saya lihat. Jadi marilah kita bicara. Apalagi kita seperti Gus Nur ini, dia menghina ketua NU itu saya sesalkan. Dia seorang NU atau kiai kok bisa mengeluarkan kata-kata begitu. Setahu saya para ustadz kalau bicara banyak kata-kata yang menyejukkan dan juga tidak sampai dia bisa menyakiti hati orang. Jadi harapan saya ke depan ini, marilah kita seperti Rocky Gerung ini, jangan suka bicara katanya mulutnya itu berbicara apapun itu bebas, tidak dilarang. Itu sama sekali tidak benar. Semua kata-katanya dari mulut itu datang apapun bisa dibicarakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Sekian dan terima kasih.